Halo guys, welcome back again with me, Widya Pratama. Gue hari ini bakal sharing tentang gimana sih yang namanya tentang milih jurusan gitu. Mungkin kalian yang sedang masih di tahap sekolah, kayak lu itu kayak sebentar lagi kayak mau lulus sekolah, lulus SMK atau SMA, atau dari SMP yang mau ke SMK atau ke SMA, atau mau kuliah bingung mau ke kuliah mana atau jurusan mana gitu. Nah, gue sedikit sharing gimana sih tips buat memilih sebuah jurusan. Nah, di sini gue bakal sharing tentang soal itu. Oke, sebelum itu selamat datang di channel gue Widya Pratama. Oke, pertama gue ada sedikit sharing dulu pengalaman gue pada saat sekolah. Gue itu sekolah, eh, gue dari SMK itu ngambil jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah, selama persekolahan itu gue emang banyak main sih pada saat sekolah. Tapi dari sisi lain gue dapat ilmu yang banyak tentang jaringan, komputer dan jaringan. Yaitu dimana gue belajar tentang kayak gimana sih mengetahui tentang LAN, MAN, WAN, atau internet, atau sebuah IP address, DNS, dan lain sebagainya. Dan gimana itu cara mengirim data dari satu komputer ke komputer lain. Dan kita mengetahui gimana sih fungsi deskripsi bahwasanya telepon genggam, telepon rumah kayak gitu. Nah, itu ngirimnya dengan apa? Transmitter dan lain sebagainya. Gue tahu lebih sedikit lah tentang TKJ. Dan selain itu ya gue belajar tentang kayak ini juga sih, kayak apa namanya, TIK, yang kayak mengetik, Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Desain grafis. Ya, desain grafis yang masih simple gitu, simple yang masih bisa dikatakan basic. Nah, terus itu ya gue jalanin aja ya, karena pada saat SMK gue ngambil jurusan TKJ itu karena gue ngikutin abang gue gitu. Abang gue kan karena dulunya di TKJ ya. Ya udah gue bingung, ya udah gue ngambil itu aja. Dan soalnya gue nggak tahu yang namanya jurusan itu apa aja gitu, jadi ya udah gue ngambil gitu. Nah, dan singkat cerita gue kan lulus gue lulus di sekolah biasa swasta. Nah, dan gue pada saat itu gue masih umurnya di bawah 17 tahun. Gue belum buat KTP bahkan, jadi gue ada keinginan kerja cuma nggak ada KTP gitu. Nah, jadi ya gue bingung tuh, apakah nganggur. Gue sempat ditanyain sama orang tua gue, mau kuliah atau kayak kerja gitu, atau nganggur dulu gitu. Nah, ya udah, akhirnya gue untuk milih kuliah kan. Gue kira kuliah itu menyenangkan ya, cepat, dan ya kayak gitu. Itu ekspektasi gue ya. Nah, pada saat menunggu kuliah itu, gue kan lulus itu kalau nggak salah apa ya, April kalau nggak salah mungkin. Nah, terus pendaftaran kuliah, terus gue tinggal nunggu kuliah. Kalau nggak salah itu Agustus September kalau nggak salah, lupa. Nah, pada saat itu ya gue kan masih nganggur tuh nungguin kuliah. Terus gue kayak gue disuruh nyobain bukan magang sih, cuma kayak kerja di tempat bapak gue di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu di, kalau nggak salah, di Pati, di area Pati. Nah, di situ gue bekerja di pabrik kayu selama 2 bulan atau 3 bulan kalau nggak salah. Nah, ya singkat cerita gue akhirnya kuliah dari semester 1. Nah, gue pada saat kuliah, oh iya, sebelum itu gue sempat sempat sebelum gue masuk kuliah itu, gue ditanyain sama orang tua gue, mau masuk jurusan apa. Nah, gue sempat bingung kan, aduh, jurusan di kuliah itu ada apa aja gitu. Terus gue bingung kan, gak ngerti soalnya tentang jurusan itu. Dan akhirnya gue cari tahu jurusan yang sejalur dengan TKJ yang sebelum gue sekolah pada saat SMK. Nah, jadi pada saat SMK, ya udah, gue cari tahu, dan ternyata banyak, ada sistem informasi, sistem informatika, teknik informatika dan komputer mungkin, dan sebagainya. Ya,
dan akhirnya gue ambil teknik informatika yang dimana katanya dengan embel-embel untuk jenjang karirnya itu cerah atau kayak gajinya besar, terus jadi programmer atau bisa buat game dan lain sebagainya gitu. Ya dengan kata kalau kalau ya dengan ibarat kayak sebuah janji manis, kata-kata manis di awal gitu. Nah, ya oke gue ambil, dan ternyata pada saat gue kuliah, wah gue sangat-sangat pusing karena jujur gue sendiri itu nggak terlalu suka yang namanya matematika. Nah, maka dari itu gue bener-bener benci yang namanya matematika. Gue nggak tahu kalau di informatika itu ternyata mempelajari matematika. Padahal kan informatika, ya pasti ada matematika gitu. Gue di sana mempelajari matematika dasar, eh, logika matematika, kalkulus 1, kalkulus 2. Wah gila sih. Gue di situ kayak belajar pemrograman juga, pemrograman dasar dan sebagainya. Ya gue sempat kayak pengen yang namanya pindah jurusan dari semester 1 ke semester 2 pada saat gua mau naik semester 2. Nah, ternyata selama kuliah itu banyak teman-teman, hampir 50% teman-teman gue itu pindah jurusan gitu. Nah, gue sempat pindah, sempat mau pindah dan akhirnya nggak jadi. Gue sampai bingung, gue sampai keinginan pengen pindah, tapi sambil berjalan ke bahkan sampai akhirnya gue sekarang udah semester 9 di informatika. Mungkin bisa dikatakan wajar kalau informatika, karena yang seharusnya 4 tahun sekarang 4 tahun setengah. Cuma ya alhamdulillah gue sidang skripsi sudah selesai, tinggal ya revisi dikit dan gue tinggal nunggu wisuda gitu. Ya alhamdulillah selama berjalannya waktu pada saat gue kuliah ya gue bisa gitu ngejalanin sendiri. Nah, jadi gue belajar otodidak, jadi jangan terlalu ekspektasi dengan materi-materi pada saat kuliah gitu, atau di sekolahan SMK SMA mungkin. Nah, gue dan akhirnya gue bisa ngelakuin sendiri dan dibantu teman-teman gue juga. Kalau misalkan gue nggak ngerti ya gue nanya yang lebih jago gitu, teman gue. Nah, gue gue judul skripsi gue ya Pak, dengan pemrograman bahasa Laravel 8, padahal gue bener-bener sama sekali nggak ngerti ya namanya pemrograman itu apa. Bahkan gue basicnya sama sekali nggak ada, sama sekali nggak ada. Dan gue tetap jalanin, gue sambil lihat tutorial. Gue otodidak itu selama pada saat gue skripsi itu otomatis mahasiswa yang nggak ngerti sama sekali pemrograman pasti pada saat mulainya skripsi itu udah mulai belajar otodidak. Nah, disitulah gue belajar sendiri dan dibantu teman-teman juga, dan akhirnya gue bisa. Nah, dari kesimpulan itu menurut gue pernah lihat riset bahwasanya orang-orang siswa atau mahasiswa hampir 80% mungkin mereka itu salah jurusan. Gue juga sempat kayak bingung, gue salah jurusan nih, gue sampai kayak gue pengen keluar atau kayak tapi gue nanggung di semester 5 pada saat itu. Dan gue sampai nyari-nyari kerja juga, sampai kayak mikir pengen bikin usaha, ya itu semua ngomong kosong doang gitu sama teman-teman. Dan gue sampai nyari tahu, gue baru nemu passion gue itu desain grafis, karena gue suka desain grafis kan. Dulu waktu gue kecil juga suka gambar Naruto, anime kayak gitu. Dan akhirnya ya gue ambil dan gue kayak nyari tahu nih yang kayak tentang desain itu apa, ternyata di kafe. Cuma di kampus gue ya nggak ada yang di kafe. Apakah harus pindah kuliah, maksudnya pindah kampus, dan ya ternyata itu cuma kayak keinginan doang. Dan akhirnya gue ngejalanin sampai selesai gitu. Ya gitulah. Nah intinya dari kesimpulan itu, buat kalian yang segimana caranya kalau kalian itu nggak ngerasa tersesat gitu. Tapi gue ada sempat bersyukur sih kalau gue masuk jurusan informatika, soalnya
karena gue ngambil yang lain itu karena gue dapat ilmu baru, pengetahuan baru tentang informatika, baik itu informatika dan sebagainya, dan lebih di dalamnya lagi gitu. Oke, jadi intinya itu buat kalian yang kayak misalkan ngerasa bingung soal milih jurusan gue apa pada saat lulus SMP ke SMK, jenjang SMK atau ke jenjang kuliah gitu. Nah, saran gue yang pertama itu cari tahu hobi lu atau passion lu gitu. Nah, kayak misalkan gue itu suka gambar atau desain, dan gue karena gue nemu hobi atau nemu passion gue itu pada saat semester lima kayak, tapi gue itu sudah kayak ngerasa nanggung banget. Nah, dan akhirnya ya udah gue jalanin sebatas hobi, luang waktu, dan itu gue sampai dapat duit dari hobi itu. Bahkan gue sampai kayak ya punya relasi teman buat kayak sharing tentang desain grafis. Nah, itu di luar kuliah. Nah, intinya lu itu harus ngikutin jurusan tentang hobi lu atau passion lu gitu. Biar kalian tuh lebih mantap lagi eh, apa materi yang lu punya, dan lu akan nambah lebih banyak lagi soal materi itu. Yang kedua, itu tadi yang gue bilang, boleh ngambil jurusan lain karena itu keinginan lu, dan keinginan lu yang ingin menambah ilmu baru, wawasan baru, pengetahuan baru. Nah, misalkan lu passion lu apa, passion lu A, dan lu keinginan pengen ya udah gue pengen ngambil jurusan B, soalnya ya karena gue pengen nyoba aja, pengen tahu aja, dan gue pengen belajar lebih banyak aja gitu. Ya it's okay, nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting lu harus bener-bener nyaman lakuin itu, ngejalanin jurusan itu gitu. Jadi biar nggak ada kata tersesat atau salah jurusan, atau dibilang salah jurusan. Selanjutnya, menentukan atau lu cari riset terlebih dahulu soal dunia pekerjaan, dunia industri. Nah, misal dulu gue pengen cari yang sekiranya setelah lulus itu jurusan ilmu gue pada saat kuliah itu ya kepake banget gitu, dan sekiranya jadi jenjang karir gue gitu. Nah, itu boleh sebenarnya. Ya misalkan lu hobinya apa dan lu pengen kayak cari jenjang karirnya yang oke. Ya walaupun rezeki orang-orang beda-beda, tapi seenggaknya kita berusaha dari awal. Barangkali dari usaha kita itu adalah sebuah usaha yang baik untuk kedepannya. Nah, jadi saran gue yang ketiga itu ya lu harus cari tahu dulu sih, riset kayak misalkan untuk jurusan kimia misalkan, kira-kira pekerjaannya apa ya, kerjanya nanti kedepannya kerjanya bakal kayak gimana ya, dan gajinya mungkin it's okay kok, kalian bakal melihat gajinya berapa, it's okay kok, nggak masalah, karena wajar ya. Barangkali dengan cara kayak gitu lu bakal lebih semangat untuk menjalani kuliah kan. Ya jujur gue juga pada saat kuliah ya gue banyak banyak ya leha-lehe gitulah, kayak nggak terlalu banyak belajar, sampai gue ngerasa ketinggalan sama teman-teman gue yang udah jago soal pemrograman, sampai kayak ikut ikut bootcamp, bahkan gue ikut bootcamp gratis sampai gue nggak ngejalanin sampai selesai. Gue sangat wah payah banget sih. Sangat disayangkan gitu. Padahal itu sebuah manfaat bagi gue, tapi kenapa gue malah tinggalin gitu. Dan teman-teman gue yang ikut bootcamp sampai dapat sertifikat, sampai dia dipanggil untuk bekerja atau jadi pemateri mungkin ya. Tapi gue juga sebenarnya dapat relasi relasi ya, jadi pemateri desain grafis, malah gue lebih melenceng tentang desain grafis, bukan lebih ke pemrograman. Nah, ya intinya gitu sih. Dari ketiga tersebut ya, lu yang pertama lu ikutin hobi atau passion lu untuk mencari jurusan. Yang kedua, lu pengen cari ilmu lain atau mempelajari hal baru atau menambah wawasan baru, pengetahuan baru. Dan yang ketiga itu yang pastinya lu ingin mencari jenjang karir lu gitu. Pada saat nanti lu bekerja, lu kayak cari yang sekiranya bekerjanya nanti enak ya, it's okay, nantinya gitu.
Intinya gue cuma sharing, entah barangkali sharing dari gue itu ya masuk bagi lu, bagi kalian ya bagus. Karena ini sebuah keresahan gue sendiri sih. Bahwasanya kalau gue itu kayak ngerasa salah jurusan. Nah dan akhirnya ya tapi tetap gue walaupun gue ngerasa salah jurusan ya gue tetap lakuin selagi gue bisa. So, oke. Dan intinya itu. Pokoknya kalian tetap semangat, jangan jangan pernah ngerasa salah jurusan ketika lo masih bisa ngerjain, masih bisa ngelakuin, jalanin aja. Menurut gue jalanin aja. Tapi kalau misalkan lo kayak, duh jurusan ini kayak tiba-tiba lo merasa jurusan ini nanti kedepannya kerjanya gini 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 misalkan, ya terserah. Kalau misalkan lo pengen pindah yang lebih oke, yang lebih baik itu ya nggak masalah sebenarnya. Gitu. Ya mungkin cukup dari gue sih kayak gitu tips untuk memilih jurusan ya. Intinya dari ketiga itu dan dari sharing gue semoga bermanfaat bagi kalian, bagi lulu pada. Oke, mungkin sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu gue di video selanjutnya.